ingat kembali bagaimana panic attack itu datang. Dari mana mulainya? Biasanya tidak tiba-tiba, tapi mulai dari ada perasaan mual, mulas ya, atau ada yang sesuatu berputar dalam tubuh, bergerak, menjalar ya. Salah satu klien saya mengatakan dia berasal dari dada sebelah sini, kemudian dia seperti pusaran berputar. Berputar menekan begitu, kemudian menjalar ke semua tubuhnya yang terasa seperti mencengkram gitu. Dan kalau sudah menjalar itu dia tidak bisa bergerak lagi ya, seperti kaku semua badannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dalam serial podcast Ngopi, Ngobrolin Inspirasi bersama saya Teddy Sitepu. Ya, teman-teman sekalian, saya Teddy Sitepu sudah lebih dari 20 tahun menjalankan profesi sebagai konsultan penataan organisasi, penataan manajemen, dan penataan kinerja dari berbagai perusahaan dan organisasi. Ada yang pemerintahan, ada yang yayasan, ada yang perusahaan, sampai kelompok tim marketing multi level marketing ya, atau kita kenal dengan MLM. Nah, dari berbagai pengalaman itu, teman-teman sekalian, apakah itu menata SOP ya, standard operating procedures, atau menata kekompakan tim building, leadership, dan semuanya itu, saya meyakini satu hal, bahwa semua organisasi tergantung dari timnya, tergantung dari manusianya. Makin baik kualitas manusianya, maka makin baik pula kinerja organisasinya. Nah, karena itu saya kemudian tertarik mendalami Neuro Linguistic Programming, suatu konsep yang dikembangkan oleh Richard Bandler dan beberapa ahli lainnya sekitar tahun 70-an, yang bisa memberikan kita kemampuan menghack otak kita, otak manusia pada umumnya, supaya bekerja, berkinerja lebih baik lagi dengan cara memberikan pemahaman baru, memberikan program baru langsung kepada pikiran kita. Hari ini saya mau sharing tentang bagaimana cara mengatasi panic attack. Teman-teman mungkin ada yang ngalamin ya, atau temennya mungkin, atau saudara dan keluarganya mengalami panic attack ini. Jadi mirip seperti ketika dia mengerjakan sesuatu atau melakukan event tertentu, tiba-tiba dia panik ya, attack itu datang ya, serangan paniknya itu datang, kemudian dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kekhawatiran kalau acaranya nih gagal, kekhawatiran kalau kualitas pekerjaannya tidak sesuai dengan diharapkan, tidak cukup baik, ini membuat dia menjadi panik. Biasanya kalau terjadi panic attack ini, orangnya gugup, keringat dingin, ya mungkin sebagian merasa mulas, dan kemudian nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, ada yang sampai sebegitu. Ada yang cuman sampai grogi dan panas dingin aja, tapi ada juga yang sampai nggak bisa berbuat apa-apa, seperti kaku. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Kalau ini terjadi pada diri teman-teman sekalian atau kepada saudara, teman, kerabat ya, mudah sekali kita bisa atasi dengan konsep yang dipelajari dari Neuro Linguistic Programming atau NLP. Nah, kita cukup minta tadi orang yang kena panic attack, atau kalau teman-teman sendiri yang terkena problem itu, boleh melakukan latihan ini ya. Jadi dengan memejamkan mata, kemudian tarik nafas perlahan gitu, relax ya, sampai relax banget. Kemudian ingat kembali bagaimana panic attack itu datang. Dari mana mulainya? Biasanya tidak tiba-tiba, tapi mulai dari ada perasaan mual, mulas ya, atau ada yang sesuatu berputar dalam tubuh, bergerak, menjalar ya. Salah satu klien saya mengatakan dia berasal dari dada sebelah sini, kemudian dia seperti pusaran berputar menekan begitu, kemudian menjalar ke semua tubuhnya yang terasa seperti mencengkram gitu. Dan kalau sudah menjalar itu dia tidak bisa bergerak lagi ya, seperti kaku semua badannya ya. Nah, sembuhnya lama nih orang-orang yang begini nih ya, jadi ngerasa sembuhnya lama. Nah, kembali ke latihan tadi, setelah ditandai di mana titik tadi dia ada, misalnya di sini ya. Oke, sekarang ingat, dia berputarkah atau menusuk atau bagaimana? Nah, ada yang berputar ya, kalau berputar dia tandai putarannya ke sebelah kanan atau sebelah kiri ya, dirasakan. Nah, boleh dilakukan, sambil lakukan, teman-teman lakukan.
Kalau berputarnya ke arah kanan, ya, maka segera sebelum dia berputar lebih besar, imajinasikan Anda bisa melihat putaran itu atau Anda bisa merasakan putaran itu, kemudian balik. Dibalik, bayangkan putarannya berbalik dan bayangkan dia keluar dari tubuh Anda, menguap, hilang. Lakukan itu lagi. Ya, ingat kembali ketika terjadi panic attack, kemudian rasakan di mana titiknya, mulai kalau dia bergerak berputar, balik putarannya dan dorong keluar. Kalau perlu sambil mengucapkan ya, gitu. Ya, atau dengan gitu. Atau apapun yang Anda bisa lakukan, keluarkan. Ada lagi yang model panic attack-nya itu perasaannya muncul seperti dentuman, gitu ya. Dia berasa di dalam dirinya itu seperti bom pecah gitu. Terus ke otaknya, ke pikirannya, ke badannya, dan buat kaku juga. Sama juga, bayangkan ketika itu mulai terasa datang, jangan biarkan meledak. Ketika dia akan meledak, rasakan dia mengecil. Balik prosesnya. Nah, itu hebatnya otak manusia, ya. Hebatnya otak manusia, kita bisa membalik proses itu sebenarnya. Jadi rasakan kembali dia mengecil menjadi seperti biji, seperti kacang begitu, terus rasakan dia keluar dari tubuh. Nah, lakukan 3 kali, 4 kali, 5 kali, sesuka teman-teman semua, sesuka Anda. Kalau dia datang lagi, lakukan proses seperti itu. Jangan biarkan dia menjadi panic attack yang menyebar. Cegah sebelum dia menjadi besar. Ya, cegah. Jadi kembali, jadi ketika panic attack datang, kita bisa boleh tarik nafas. Bayangkan prosesnya dibalik, kemudian keluarkan dari tubuh. Oke. Kemudian ini bisa dikombinasi dengan visualisasi. Teman-teman boleh melakukan visualisasi bahwa acaranya akan berjalan dengan baik. Visualkan bagaimana visi Anda tentang event itu, tentang pekerjaan itu, bagaimana hasilnya. Lihat orang-orang yang hadir di sekitar situ tersenyum, lihat orang-orang yang ada kaitannya dengan orang itu bahagia, merasa puas dengan acara itu. Bayangkan wajah-wajah mereka dan rasakan energinya ketika Anda membayangkan. Ya, ketika energinya datang, rasakan itu dan genggam. Yes, gitu. Nah, itu disebut anchoring, ya, atau melakukan penjangkaran, melakukan penandaan antara sikap kita dengan perasaan yang muncul dalam hati. Bahagia, ya, selalu kaitkan dengan wajah orang-orang yang mendapat manfaat, kaitkan dengan orang-orang yang terlibat dalam acara, supaya acara ini nggak semata-mata terkait diri Anda sendiri, tapi meliputi banyak orang dan berguna untuk orang banyak, ya. Jadi itu salah satu teknik yang bisa kita aplikasikan dari konsep Neuro-Linguistic Programming untuk sukses Anda, terutama bagaimana mengatasi panic attack. Nah, untuk tips lainnya, teman-teman boleh kunjungi website saya di www.teddysitepu.com, ya, linknya begini ya, teddysitepu.com. Banyak tips dan advice yang terkait dengan Neuro-Linguistic Programming maupun pengembangan diri lainnya di website itu. Silakan kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.